yakin itu seperti pensil. Tidak akan masuk angin ke dalam ban kalau tidak pakai pensil. Harganya murah, waktunya juga relatif singkat. Tapi dengan hanya pensil saja, kok bisa tukang dagang dapat uang banyak, pegawai negeri dapat gaji terus naik, seniman, olahragawan, nelayan, petani, pegawai negeri. Ayo, siapa lagi? Yang pengangguran juga para pengacara tetap saja. Pengacara itu pengangguran dari acara kan? Kata orang sahabat, ada orang datang, abah, saya kuliah sudah selesai, tapi saya masih nganggur. Abah nanya, sudah ditagih? Sudah, orang yang sudah ditagih itu tidak nganggur. Ternyata orang yang sudah ditagih itu tidak nganggur. Lalu kan saya harus kerja. Iya kerja dikit. Itu kerja. Ya kan perlu uang. Apa bisa datang uang karena bikin? Bukan. Uang tidak datang, dikir tidak, kedua-duanya. Nunggu uang tidak datang, dikir berhenti. Nunggu uang, dikir terus. Kalau masih tidur nyenyak, belum banyak kebutuhan. Kalau banyak keperluan kepada Allah, jangan tidur. Karena banyak keperluan. Kalau masih ngorok, berat. Wah, can butuh, can perlu, can susah. Jangan nyebut susah. Kalau masih bisa tidur nyenyak. Malu sama bantah. Kata Jafa Jurumu bahwa sahabat mati 2 tahun setengah, 3 tahun setengah merupakan. Makanya raja-raja rontok kesudahan. Seperti yang sudah saya sampaikan dan sampaikan tempoh hari. Raja dangdut ke Suryalaya, raja artis ke Suryalaya, raja umrah ke Suryalaya, raja-raja semua. Raja Intel ke Suryalaya. Apa Kin? Pak Yoga? Raja beneran di Malaysia ke Suryalaya. Kenapa? Mencari pentil yang akan memasukkan angin ke dalaman itu agar bisa jalan. Jadi yang mengantarkan kemana saja sebetulnya siapa? Angin, jangan lupa. Terima kasih angin. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu tadi di rumah tidak ada anginnya, datang di sini tidak? Karena di dalam diri kita ada angin, makanya tetap ke sini. Betul? Ya, angin. Kita jangan takut angin, tapi kita harus kembali kepada Allah. Angin yang selalu bersama Allah akan dilayani oleh angin yang di luar. Suka angin meniup orang sepoi-sepoi yang orang itu, angin juga yang selalu ingat kepada Allah. Api juga suka melayani api yang sudah berubah bentuk jadi orang seperti ini. Yang orang ini hatinya selalu bersama Allah. Jangan masuk rumah lewat jendela. Yang suka masuk rumah lewat jendela itu siapa itu? Kalau orang lama masuk rumah harus lewat pintu. Karena tiap rumah pakai pintu. Ada di mana yang bikin rumah tidak pakai pintu? Kalau ada orang kaya bikin rumah tidak pakai pintu karena takut dimasuki orang lain, dia diam. Saya tukang tembok, tutup jangan ada pintunya, saya di dalam. Tidak ada, mati ya Pak di dalam. Jadi pakai pintu itu untuk masuk. Seperti halnya kita melaksanakan salat di dakwil barat. Ada yang nanya, apakah ini ada pada zaman Nabi-nya? Saya jawab, zaman Nabi siapa? Dia jawab lagi, zaman Nabi Muhammad. Saya sampaikan, apakah sekarang zaman siapa? Saya tanya dia, sekarang zaman siapa? Zaman Nabi siapa sekarang? Dia diam. Karena sekarang adalah zaman Nabi Muhammad. Cuma karena ilmu manusia itu terbatas, jadi ustaz-ustaz itu tidak mau ngejar saya. Harus dikejar lagi. Kan yang bikin maklumat surat Al-Baqarah surah Isa bukan Nabi Muhammad. Apa halo? Bagaimana itu? Harusnya kejar, tidak ada yang ngejar. Coba kalau saya kejar suara-suara,
Bagaimana itu jawabannya? Yang tadi anak Madinatul Ilmi wa alif babuha. Sudah pasti salat ini dari Allah lewat Rasulullah SAW, kota ilmu lewat pintunya yang sekarang Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafa. Karena Abah Anom penerus silsilah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti kita sholat ba'da Isya sambil duduk. Tahu saya tahu dalil, Abah Anom tidak kasih dalil sama saya. Abah ikut Abah sepuh saja, begitu. Abah saja, Abah ikut Abah sepuh saja. Tidak kasih dalil, haram mutlak. Saya tidak dikasih dalil. Salat ba'da Isya sambil duduk. Tapi saya ikut. Di benak saya, di pikiran saya harus tunduk walaupun tidak mengerti. Karena ini panutan saya. Dan ini bagi saya adalah orang yang sudah bersama Allah. Dan beliau menyimpan kalimat la ilaha illallah ke dalam mulut saya, menyimpan kalimat Allah ke dalam hati saya. Dua-duanya adalah milik Allah. Oke, satu, ngerti atau tidak? Dan di dalam otak saya, di dalam Islam harus ada yang tidak mengerti. Pun harus kita tunggu. Tidak mengerti, ada bahasanya sami'na wa ata'na. Ngerti, tidak ngerti, wajib turun. Akhirnya ketemu juga. Siapa orang pertama sholat sholat ba'da Isya sambil duduk siapa? Syekh Ja'far As-Shadiq. Siapa itu? Ya Sayyidina Ali. Silsilah berapa? Lihat. Ja'far As-Shadiq, Yusuf Al-Hamdani, Abi Azhar. Itu sudah dihadiahi. Orang pertama. Bukan Rasulullah, walaupun bukan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bukan Rasul yang melaksanakan itu, tapi khalifah, mursyid. Pegang sunnahku dan sunnah khalifahku yang mursyid. Makanya tusalli sunatan ba'da Isya. Allah SWT. Sambil duduk. Yang kaku, ya sudah diperingat sambil lagi duduk, disuruh sholat sambil duduk. Ya harus alhamdulillah. Siap, tidak begitu kan? Sudah lagi duduk. Assalamualaikum. Tusalli sunatan ba'da Isya. Allah. Ruku lebih tinggi daripada sujud. Sujud ke sajadah, ruku setengah itu. Gitu. Kalau di pesawat, ini umumnya jemaah haji itu tidak sholat di pesawat. Umumnya jemaah haji yang mau ke Mekah itu tidak sholat. Karena mau ke Mekah. Di pesawat harus berdiri sholat. Mau di mana? Duduk dong. Kalau tidak belajar di sini mana bisa? Tidak apa-apa, macam kau sudah jauh barangkali Iwan punya tiur ke Mekah, sholat di pesawat tidak perlu berdiri. Tolong, duduk saja. Allahu Akbar. Ada meja kedok. Tarik meja kedok. Sujud ke situ, berarti ruku jangan ke situ. Di atas meja itu. Subhanallah. Tidak. Sujudnya ke meja itu. Selesai. Coba kalau saya belajar, Abah Anom tidak panjang-panjang ngomong, tidak banyak bicara, kamu nanti akan punya duit. Di pesawat jangan tidak sholat. Orang ini tidak pada sholat. 500 orang tidak ada yang sholat. Yang sholat hanya 2 orang. Anak polisi dan saya. Bangun-bangun mau makan. Atau ke Ka'bahnya di bawah, tengkurap itu sholatnya. Kan Ka'bahnya di bawah, tengkurap itu. Tidak begitu, karena kau baca Satrul Masjidil Haram. Setinggi apapun tetap satra. Fawallu wujuhakum satra, menghadaplah kepada arah-arah. Begitu. Itu kalau tidak punya tarekat mah hanya barat timur utara selatan, tidak tahu di mana kemana. Kalau sudah punya tarekat menghadap kemana saja, selalu menghadap kepada Allah. Gitu. Pulsa. Makanya hataman, manakiban, zikir dan habis salat waktu lagi memperbanyak pulsa. Dan lagi ngecas baterai, jangan berlari. Tetap charger masuk apa? Titiknya masuk
listrik. Terus tidak, jangan dicabut dari situ. Charger tetap masukkan ke HP. Ini tidak bisa habis. Contohnya seperti itu. Kalau HP itu bahkan mana? Coba. Ini lepas dari colokannya, tidak ada kabelnya ini. Jadi kalau Ustaz Dr. Nas Atus Nurdin Mubarak mau nelfon siapa? Panggilan masuk. Oh, ini kan tidak dilempar ke sini ini. Mudah betul. Dari Mas Yopi. Oh, ada telepon dari Mas Yopi, katanya Bapak mimpi Bapak tidur di rumahnya. Ya, mudah-mudahan bukan juri ya. Ini harus banyak pulsanya. Kalau pijit-pijit sampai pecah, tidak akan ada suara ke sana. Kalau suara, ya sudah. Ini huruf dari sini ke sana nyampe. Siapa yang nganter itu? Kalau tidak dengan cara-cara khusus tidak akan nyampe. Begitu juga ibadah, hanya nunggang-nunging. Seempuk apapun sajadah, hanya telapak kaki di sajadah, ruku ke atas sajadah, ruku lutut tekuk ke sajadah, tangan sampai sajadah, jidat walaupun sampai hitam, sampai lekok, hanya sampai sajadah. Yang harus sampai kepada Allah bukan ini pulsanya, sayang. Dan ini bisa ngirim bukan kepada seorang. Santai, pijit, kirim, pijit lagi, kirim. Bisa ke 100 orang, kirim, pijit. Asal banyak pulsanya saja dan baterainya. Batira. Kirim, nyampe kemana-mana. Satu berita bisa ke 10, bisa ke 100 orang. Kirim. Tidak dilempar sana sini, ini dipegang aja di tangan. Yang nyampe itu beritanya ke sana. Nah, pulsa itu anginnya kalau di mobil itu. Karena kalau mobil tidak ada angin, dia jalan. Oh, ada angin palsu. Yang palsu dikeluarkan. Kenapa ini nggak kerja mobil? Ada angin palsu. Hati-hati yang palsu. Yang bukan wakil takin jangan ditunjuk nanti. Jangan dong, kalau orang pintar kalau ditunjuk, jangan sembarang. Karena wakil takin tidak punya apa-apa. Yang takin tetap abah anu. Gitu, wakil takin hanya bawa selang, di ujungnya ada keran, airnya dari toren. Nah, bawa toren nggak kemana-mana. Di atas aja nggak jauh torennya, sampai air kemana-mana. Keran yang main, keran yang membuka kerannya harus hati-hati. Jangan sama. Kalau yang diisinya tangki, ya jelas gede tangan atau sebesar betis juga bisa. Ya kalau yang diisinya kompan 5 liter dikasih air yang kecil juga. Makanya beda-beda. Menyampaikan tagih itu beda-beda pulsanya. Abang pun begitu. Siapa yang ditagih? Tukang tani, cerita tani. Siapa yang tukang musik? Cerita musik. Musik, teh kudu make jujur. Ulah jujur ngumpul menang lauk, make tali. Ulah tali ngumpul, make kenur, make ulah usuk, lalu pakai jujur, kenur, pakai usuk, pakai usuk, usuk ngumpul. Hanya kail saja tidak pakai umpan, kecuali ikan yang lagi ngantuk kelewat. Kalau ikan yang lagi melek mah tidak akan mau makan kail, harus pakai umpan. Pengen ikan macam apa? Mudah air, cacing umpannya. Pengen rame apa? Kasir yang hidup, bro. Itu berame dapatnya. Kalau ikan mujair gede bulu nanti badan mah cacing wae. Begitu. Kalau yang diberikan kepada jangan akan beda dan yang diberikan kepada yang lain. Seperti jangan itu ke surya lain kan langsung dipres, dia. Apa macam dosa kamu ngaji apa? Berapa tahun tidak? Abah sudah tahu basicnya, langsung dipres. Kata ajaran jajan, langsung dikasih kitab. Itu ajaran jajan belum pernah sholat nih susah 100 rakaat.
Disuruh membaca kitab yang menerangkan sholat nisfu Syaban dan kan nangis. Kenapa nangis? Masa saya harus ngomong ini, saya juga belum pernah. Kata Abah, ilmu juga penting Bang ya. Kata Abah gitu. Jadi lumayan, ngomong belum mengamalkan juga sudah lumayan. Yang untung yang denger, itu yang rugi yang ngomong tidak mengamalkan. Makanya bapak-bapak saya. Pokoknya ikut saja. Jangan lihat ini, lihat Abah saja. Jadi lewat pintu. Kata Allah di Quran, Pak, tulbuyut min ababiha. Kamu masuk rumah harus lewat pintu. La ilaha illallah pun tidak akan masuk kalau tidak lewat pintunya. Pintu la ilaha illallah itu mursyid yang hatinya sudah selalu bersama Allah. Qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Hatinya bersih, hening, tidak ada dalam hati selain Allah. Kita banyak lukisan-lukisan dunia di hati ini. Yang dianggap kecil, ini dunia yang terbesar. Tanah paling luas ini. Hati. Tanah berapa hektar masuk, rumah berapa biji masuk, mobil masuk, istri masuk, anak masuk. Wah, segala masuk ke sini. Makanya lagi sholat itu ya gentayangan aja. Kalau tidak diisi pulsanya oleh pemirsa apa. Sekarang alhamdulillah, walaupun lari tidak terlalu lanjut lari, pasti balik lagi. Aduh, lupa. Nah, kalau kita merasa lupa berarti kita lagi ingat kepada Allah. Ini dicas terus, dicas. Mudah-mudahan kita selalu bersama bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.